Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis isu terkait upaya smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arbayah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 9, Golongan 3, Kelompok 3, NDH 25, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini tupoksi saya sebagai guru kelas SD Negeri Masimpan. Baik, sebelum masuk ke analisis isu, ada baiknya kita mengenal apa itu smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola atau tata pamong pemerintahan yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah smart ASN. Smart ASN ini merujuk pada cara kerja yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi yang konvergen. Smart ASN ini memiliki tujuan untuk menciptakan aparat sipil negara yang berwawasan global, serta menguasai IT atau digital dan networking yang tinggi. Baik, kita masuk ke analisis isu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis isu, yang pertama adalah menentukan isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Yang kedua adalah gambaran saat ini. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang keempat, yaitu menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Menentukan isu ini saya menggunakan metode USG. USG sendiri adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Metode ini merupakan sebuah alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, yaitu dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala. Di sini terdapat 3 isu yang saya temukan. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan belajar siswa dalam memahami konsep matematika. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa saat PTM terbatas. Yang ketiga, media belajar yang belum maksimal penggunaannya. Untuk skornya masing-masing memiliki jumlah yang berbeda, dan yang tertinggi adalah pada permasalahan rendahnya kemampuan belajar siswa dalam memahami konsep matematika. Jadi dari ketiga isu tadi, berdasarkan analisis USG, maka isu yang menjadi prioritas adalah rendahnya kemampuan belajar siswa dalam memahami konsep matematika. Gambaran kondisi saat ini di sekolah atau di kelas tempat saya mengajar, itu siswa menganggap bahwa matematika itu sulit dan cara guru dalam mengajar cenderung monoton sehingga siswa tidak tertarik, serta kurangnya pemanfaatan media belajar baik itu media visual maupun audiovisual. Dampak yang timbul apabila hal ini dibiarkan, mohon maaf, di sini ada 3 dampak yang bisa timbul. Yang pertama adalah learning loss, itu hilangnya minat belajar siswa karena adanya anggapan bahwa matematika itu sulit. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Target hasil belajar siswa itu tidak tercapai akibat kurangnya penguasaan siswa terhadap konsep matematika.
Dan yang ketiga adalah gangguan kecemasan. Jadi siswa mungkin bisa menjadi malu, tegang, berperilaku agresif, impulsif, bahkan dia bisa menyendiri untuk menutupi kekurangan dirinya. Untuk menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu ini, saya menggunakan analisis SWOT. Di sini S-nya nggak terlalu kelihatan ya. S ini adalah strength atau kekuatan, maksudnya itu adalah support system yang baik dari sekolah maupun pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru baik secara offline maupun online. Yang kedua, kesadaran dan semangat guru untuk meningkatkan kompetensi serta inovasi dalam menciptakan media belajar yang variatif. Untuk W itu adalah kurangnya pelatihan yang diikuti oleh guru terkait pengembangan metode media belajar maupun penggunaan media belajar. W ini adalah weakness ya. Yang ketiga, untuk O-nya adalah opportunity atau peluang, yaitu banyaknya program atau diklat yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, serta adanya program atau pelatihan pemanfaatan media belajar. T-nya adalah threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi adalah learning loss, penurunan capaian belajar, gangguan kecemasan atau depresi. Jadi ancaman ini lebih ke dampak yang timbul ya. Untuk gagasan penyelesaian isunya, di sini dapat diambil alternatif penyelesaian. Guru dapat menyediakan maupun memanfaatkan media belajar yang kreatif dan bervariasi, baik itu media belajar visual maupun audio visual. Yang kedua, dapat mengadakan pelatihan kepada guru dalam pemanfaatan media. Langkahnya yang pertama, guru dapat memanfaatkan alam sekitar sebagai media visual dan sumber belajar pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Selain itu juga, selain media yang ada di sekitar, guru juga dapat memanfaatkan teknologi, baik itu media belajar digital sebagai sumber belajar. Dan langkah alternatif yang berikutnya itu mensosialisasikan kepada guru mengenai pemanfaatan media belajar yang menarik dan inovatif, sehingga hasil yang diharapkan itu adalah pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga meningkatkan minat belajar siswa terhadap konsep matematika atau terhadap pelajaran matematika maksudnya ya, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Pihak-pihak yang terkait itu dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik sendiri, dan orang tua siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.